Selamat pagi para sahabat pensiunan yang berbahagia. Yang belum pensiun juga berbahagia. Selamat pagi, semua berbahagia di pagi yang cerah ini. Ada pertanyaan, sebaiknya hidroponik itu pakai atap atau tidak? Pakai atap atau tidak? Sekarang kita lihat ke masalah utamanya. Menurut saya ya, daun-daun ini, batang-batang ini membutuhkan sinar matahari. Mutlak matahari tidak boleh dihilangkan, ya, tidak boleh diabaikan maksud saya ya. Jadi harus ada matahari, harus ada sinar matahari, maka tanaman ini bisa mengolah pupuk, mengolah nutrisi yang ada di dalam pipa ini. Ya. Tanpa matahari, pohon ini tidak akan hidup bagus ya. Mungkin tumbuh kecil gitu ya, daunnya kecil, batangnya juga kecil ya, karena tidak makan ya. Jadi makanan yang ada di dalam nutrisi yang ada dalam pipa ini akan diolah oleh sinar matahari, maka pohon menjadi baik. Semakin banyak matahari bersinar menyinari pohon ini dari pagi sampai sore lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya pagi, dari katakan jam 6, jam 7 sampai jam 11, jam 12 ya sudah lumayan. Tapi tanpa matahari pohon ini tidak akan hidup baik, tidak akan subur, akan kurus ya. Jadi matahari adalah mutlak. Maka semakin banyak matahari menyinari pohon kita, semakin bagus ya. Oleh karena itu ada yang bilang ngapain harus dikasih atap ya. Itu karena matahari lebih leluasa menyinari pohon-pohon kita dan hasilnya bagus ya, dijamin bagus kalau mataharinya penuh ya. Jadi tanpa atap, nah kalau saya pakai atap nih ya, tanpa atap bagus ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa banyak orang yang mengatapi instalasinya, jadi hidroponiknya dikasih atap? Mengapa ya? Sebabnya adalah karena pohon ini sama sekali tidak membutuhkan air hujan. Bukan sama sekali tidak membutuhkan air hujan, justru malah kalau ada air hujan malah mengganggu ya. Di mana mengganggunya? Pertama, kalau hujannya kenceng ya, ini bisa roboh ke sana kemari, satu ya, bisa roboh ke sana kemari. Ya, tapi kalau besok nggak hujan ya ini akan bangkit lagi. Ya cuman jadi agak jelek aja ya. Ya, pertama itu ya, kena air hujan ini bisa, kalau hujannya kenceng ya, apalagi kena angin ya, dia akan roboh, mosak masih ke sana kemari, basah basah ke sana kemari ya. Tapi yang lebih utama adalah air hujan itu akan masuk ke dalam pot ini, ya. Masuk ke dalam pot ini, lalu turun ke pipa, masuk ke pipa, akhirnya masuk ke tandon ya. Kalau hujannya lama, maka air hujan yang masuk ke dalam pipa itu yang makin banyak. Akhirnya tandon akan menjadi penuh. Bahkan tandonnya mungkin luber ya. Nah, ketika tandon menjadi penuh oleh air hujan, otomatis ya nutrisi yang ada di dalam tandon itu yang berada di pipa ini akan berkurang. Kalau hujannya lama bukannya berkurang, mungkin nutrisi itu habis ya. Kalau nutrisi habis, maka kita harus menambah nutrisi besok paginya atau setelah hujan harus dikasih nutrisi. Apa 1200 ppm atau 1000 ppm atau 800 ppm tergantung dari umur tanaman yang kita punya ya. Jadi air hujan itu akan menghilangkan nutrisi dengan cara masuk lewat pot ini. Ini kalau ini terbuka ya, masuk pot, masuk ke peralon, lalu akan masuk ke tandon. Nah, di tandon itu akan luber, dan ketika luber nutrisinya ikut hilang ya. Begitu kira-kira. Jadi pilihannya apakah pakai atap atau tidak ya. Bagaimana caranya supaya matahari cukup tetapi pohon ini
tidak kena air hujan, ya diatapi, ya. Nah, cuman atap ini kan kadang-kadang kan bisa mahal, ya bisa mahal dan kita nggak punya waktu. Tetapi kita coba saja tanpa atap, menurut saya tanpa atap, hanya kita mengalah. Bagaimana caranya kita mengalah? Ya, air hujan yang masuk ke dalam pot ini, yang masuk ke dalam paralon ini, yang masuk ke dalam tandon, kita hambat, kita halangi supaya air itu sama sekali tidak masuk ke tandon. Air hujan supaya tidak masuk ke tandon. Ya, itu cara mencoba mengatasinya, mengurangi, menghalangi supaya nutrisi kita tidak habis karena ditimpa oleh air hujan. Ya, bagaimana caranya? Mari kita lihat ke tandon sekarang. Ya, sekarang kita sudah di tandon. Saya mau sharing bagaimana caranya menghalangi air hujan masuk ke tandon. Ya, sebenarnya sederhana. Istilahnya kelihatan bagus. Istilahnya aja kelihatan bagus. Menghalangi air masuk ke tandon. Ini tandon, ya. Ini yang gede ini, pipa yang gede ini, ya, kelihatan ya. Pipa yang gede 1,5 in ya. Sorry. Iya 1,5 in ini. Inilah air yang turun dari pipa-pipa di atas. Jadi turun sini, ya. Jika dalam pipa ini terikut air hujan, ya, maka air hujan akan masuk ke sini. Ya, air masuk ke sini, air hujan ya. Kalau hujannya lama ini akan naik, luber, ya. Nutrisi bisa habis, ya. Karena itu bagaimana caranya? Caranya adalah, ya, coba saya turun ke bawah. Oke, nah, coba kita lihat. Ini adalah stop keran, ya. Air dari atas, dari pipa yang gede ini turun sini, ya. Ini air kembali dari peralon-peralon di atas ya. Ini kita kasih stop keran ya. Kalau hujan kita tutup ini. Ya. Kalau hujan ini kita tutup. Seret sini ya. Tempatnya agak susah ya. Tapi Bapak Ibu pasti tahu bagaimana menutup keran. Ini ditutup. Nah, lalu di sini di atasnya ini ada pipa pembuangan. Ya. Pipa pembuangan ini ya dari sini ke sini. Ya, sini. Terus, ya, sini, ya. Pada saat hujan, air masuk ke keran kita, air masuk ke tandon maksud saya, kita tutup. Air yang ini kita buka, jadi kita buka. Yang ini kita tutup, ini kita buka pada waktu hujan. Nah begini, itu, nah, sehingga air hujan yang ada di sana semua akan keluar di sini, ya, tidak masuk ke tandon. Itu mencoba mengatasi air hujan, menghalangi air hujan. Jadi sekarang kesimpulannya mau dikasih atap atau tidak, ini terserah Bapak Ibu sekalian. Dua-duanya bagus ya, dua-duanya bagus. Cuman kalau pakai atap akan tambah biaya sedikit ya. Kalau tidak pakai atap harus rajin saat hujan segera ditutup ini. Atau kalau malam ditutup, yang masuk sini, kalau siang baru dibuka. Tapi kalau kita pas pergi ada hujan besar, ya ini tandon keisi air hujan juga. Ya. Demikian para sahabat sekalian, untuk sedikit sharing ya, apakah hidroponik kita dikasih atap atau tidak. Intinya ada dua, kita butuh matahari, kita tidak butuh air hujan. Ya, kalau terbuka matahari masuk tapi hujan juga masuk. Kalau ditutup matahari masuk, cuman dihalang sedikit dengan plastik, biasanya disebut dengan plastik UV. Dengan plastik UV itu matahari akan tetap leluasa masuk. Cuman dengan atap itu tentu akan tambah biaya buat kita semua. Terima kasih para sahabat sekalian. Selamat pagi, sampai ketemu untuk waktu yang akan datang. Mudah-mudahan pengalaman yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, dipetik manfaatnya oleh Bapak Ibu sekalian yang baru belajar berhidroponik. Kali lagi ya, yang baru belajar hidroponik. Yang sudah lama menanam pasti sudah tahu mengenai masalah ini. Terima kasih, selamat pagi. Sampai ketemu, salam sehat, salam segar, salam hijau.